Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Syarifah dengan NIM 2120501064 dari kelas KPI C 2021. Di sini saya akan menyelesaikan UTS Perencanaan Komunikasi dengan menganalisis 4 presiden. Yang pertama yaitu Presiden Bahrudin Yusuf Habibie yang biasa dikenal B.J. Habibie, adalah Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Habibie menjabat sebagai presiden selama 1 tahun, mulai dari tahun 1998 sampai tahun 1999. Meski terbilang singkat, Habibie mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Hal ini dapat dilihat mulai dari pemilu yang dilaksanakan secara bebas dan demokratis. Kebebasan pers. Pada masa pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintah, sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintah, maka akan mendapatkan hukuman. Tentang pers pada masa pemerintahan Habibie menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan RI. Pemilu bebas dan demokratis. Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemilu. Otonomi daerah wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki karakter dan budaya yang beragam. Menjadi otonomi daerah merupakan hal yang diperlukan untuk diterapkan di Indonesia, sehingga pada masa pemerintahan Habibie dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Nah, dari kebijakan yang dikeluarkan oleh B.J. Habibie, dapat kita analisis bahwasanya B.J. Habibie memiliki perencanaan komunikasi, karena kebijakan yang dikeluarkan adalah untuk rakyat dan tidak menimbulkan konferensi. Jadi Presiden B.J. Habibie memiliki perencanaan komunikasi dalam menyampaikan kebijakan. Yang kedua yaitu Presiden Soekarno. Insinyur Soekarno adalah orang pertama yang menyetuskan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator Republik Indonesia dan Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia periode 1945 sampai 1967. Sejak sebelum demokrasi terpimpin diterapkan, Soekarno telah berusaha menginterpretasikan demokrasi berdasarkan pemahamannya yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Soekarno ingin demokrasi di Indonesia lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat serta gotong royong di bawah bimbingan satu pemimpin atau terpusat, yang kemudian dikenal sebagai demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Konsep Presiden Soekarno tentang demokrasi memuat 3 hal pokok, yaitu memperkenalkan gaya kepemimpinan dan sistem pemerintahan baru, yaitu demokrasi terpimpin, mengusulkan pembentukan kabinet gotong royong, membentuk Dewan Nasional. Nah, dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Soekarno, dapat kita analisis bahwasannya Soekarno memiliki perencanaan komunikasi kontroversi. Jadi Presiden Soekarno memiliki perencanaan komunikasi dalam menyampaikan kebijakan. 3 yaitu Jokowi Dodo. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang ditekan pada 24 Mei 2021, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM menjelaskan dibukanya bidang usaha miras untuk investasi atas dasar masukan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat. Jadi, dasar pertimbangannya investasi miras itu adalah memerhatikan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat terhadap kearifan lokal. Bahlil mengakui bahwa terjadi perdebatan panjang sebelum akhirnya pemerintah membuka pintu investasi miras. Namun, dia menyatakan pembuatan kebijakan pembukaan keran investasi miras itu sudah melalui diskusi yang sangat komprehensif. Dengan tetap memperhatikan pelaku usaha dan pemikiran tokoh-tokoh agama, masyarakat, dan tokoh-tokoh pemuda. Tak lama setelah didesak sejumlah pihak, Jokowi langsung mencabut lampiran
Perpres yang mengatur pembukaan investasi miras. Jokowi mencabut lampiran 3, tepatnya pada butir 31, 32, dan 33. Dapat kita analisis bahwasanya Jokowi tidak memiliki perencanaan komunikasi dalam menyampaikan kebijakan yang dikeluarkan karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan negara Indonesia. 4. Presiden Megawati. Sosok Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri, kerap memicu kontroversi hingga sorotan publik. Pasalnya, Ketua Umum PDIP tersebut telah melayangkan berbagai pernyataan kontroversial khususnya sepanjang tahun 2022. Minyak goreng, singgung perilaku ibu-ibu di dapur. Polemik minyak goreng yang melanda masyarakat pada awal hingga pertengahan 2022 lalu membuat Megawati turut bersuara dan merasa kesal melihat bangsa Indonesia. Sosok ex-presiden Republik Indonesia tersebut juga pernah menuai konversi atau curhatannya. Jengkel lihat kondisi bangsa Indonesia. Tak tanggung-tanggung ia juga membawa-bawa nama sang ayahnya yang tak lain adalah Presiden RI pertama, Insinyur Soekarno. Sontak ia mengeluhkan minimnya inovasi yang dikeluarkan oleh ide-ide segar para pemuda Indonesia. Ia kemudian membanding-bandingkan keberanian Soekarno membangun bangsa dengan para pemuda yang ia nilai tak berani berinovasi. Disinilah sudah terlihat, dapat kita analisis bahwasanya Megawati tidak memiliki perencanaan komunikasi dalam menyampaikan kebijakan yang dikeluarkan karena menimbulkan kontroversi bagi masyarakat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.